pagi semuanya anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat ya. Grey sehat Grey? Sehat. Iya sudah sehat ya. Soalnya pertemuan yang lalu Grey nggak datang ini. Iya, Bu. Sehingga Grey nggak tahu bahwasannya kita kalau tatap muka daring harus menggunakan pakaian kemeja ya, atau baju sekolah atau baju praktek, tidak boleh pakai kaos. Begitu ya Grey untuk pertemuan berikutnya ya nak ya. Begitu ya Bu, maaf. Saya cek absennya. Oke sudah bagus. Grey boleh di mute mikrofonnya Grey ya, karena semuanya sudah kumpul. Jadi sebelum pembelajaran kita awali dengan berdoa. Doa dipimpin oleh anak ibu Bagat. Silakan Bagat pimpin doanya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini materi ibu ya yang mau ibu sampaikan kepada kalian adalah mengenai laporan hasil perawatan perangkat keras komputer. Tapi sebelum materi itu ibu sampaikan, ada yang masih ingat pertemuan di minggu lalu kita membahas apa? Langkah-langkah perawatan komputer dengan baik dan benar. Materi kita di minggu lalu mengenai langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Sekarang perhatikan slide yang akan ibu tampilkan. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, kita simak dulu lagu nasional kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, selama lagunya hidup, boleh mengikuti liriknya, namun pastikan mikrofonnya dalam keadaan mati. Materi kita hari ini membuat laporan dokumen hasil perawatan perangkat keras komputer. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ibu harapkan nanti anak-anak ibu mampu melakukan tindakan korektif atau perbaikan, mampu menyusun laporan dokumen hasil perawatan dan ditampilkan nanti di slide PowerPoint. Apa maksud dari tindakan korektif dalam hal penyusunan laporan? Adalah langkah awal jika ditemukan komponen ataupun perangkat di komputer yang mengalami gejala ataupun indikasi kerusakan pada perangkat ataupun komponen komputer. Lalu setiap terjadi kerusakan atau maintenance pada PC ataupun pada komputer, itu harus dilakukan pembuatan catatan. Apa saja yang harus disajikan dalam laporan? Yang pertama, harus tertera tanggal perawatan. Selanjutnya, hasil laporan yang telah dibuat kemudian disajikan nanti dalam file PowerPoint. Ada pertanyaan? Saya mau nanya, nama saya Cindy. Ya, Selain silakan, Cindy. konverter yang Ibu tunjukkan tadi, apakah ada yang lain yang bisa dijadikan konverter juga? Jadi sebenarnya ada banyak. Ada I love PDF dan ada yang lain-lainnya. Cara kerjanya sama. Harus kita siapkan dulu file yang mau di-convert, kemudian klik convert, maka jadilah file itu menjadi PDF. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin mau bertanya. Silakan, Zen. Kenapa perawatan harus dilakukan secara berkala? Ada beberapa perangkat yang pembersihannya itu justru dilakukan setiap hari. Ada juga beberapa perangkat yang pembersihannya dilakukan secara berkala, ya, yang berupa casing luar saja atau layar monitor saja. Nah, itu saya rasa perlu diperhatikan kebersihannya. Namun ada juga perangkat yang harus dibersihkan secara berkala. Bagian dalam dari PC, motherboard, seperti power supply, seperti VGA card, seperti memori RAM. Nah, itu merupakan komponen dalam PC yang harus dibersihkan secara berkala. Sekarang simak videonya. Oke, dari video yang saya tampilkan, bagaimana? Menarik bukan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu, Bella mau bertanya. Tips dan trik membuat laporan yang baik. Silakan, siapa yang mau menanggapi pertanyaan Bella? Yang pertama harus ada tanggal. Yang kedua
Komponen yang dirawat harus jelas, mampu melakukan tindakan korektif, hasil penanganan sebisa mungkin menjadi baik. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Bu, izin Grey mau nanya. Silakan Grey. Kenapa laporan itu harus dipresentasikan? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Grey? Dia menjawab, Bu, Oke, silakan Novi. agar tindakan yang dilakukan terdeskripsi secara jelas dan mudah dipahami permasalahannya. Kegiatan selanjutnya adalah seperti biasa, saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Di LKPD sudah saya upload, kamu bisa download. Saya beri waktu sekitar 30 menit. Oke, selamat datang kembali di web meet kita. Sudah ditentukan kelompok masing-masing, siapa yang akan mewakili? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kami membuat dokumen hasil perawatan komputer. Selanjutnya, laporan ditambahkan melalui slide PowerPoint seperti ini. Tabel laporan hasil perawatan komputer dari kelompok kami. Oke, silakan tanggapi hasil diskusi kelompok 1. Izin Bu, Priyana mau bertanya, untuk merawat CPU kira-kira butuh waktu berapa lama? Ingin menjawab, untuk merawat CPU itu tidak butuh waktu yang lama. Dan perawatan pun itu berbeda-beda. Kalau dia memakai setiap hari pasti bisa melakukan perawatan itu setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau bisa lebih. Sudah jelas ya, Nak? Jelas, Bu. Lanjut kelompok 2. Saya mau mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 dalam file PDF secara online. Ini hasil tabel laporan hasil perawatan komputer kami tadi. Dari sisi kerja yang kami lakukan, maka laporan yang dapat kami sampaikan adalah hasil perawatan lebih baik dari sebelumnya. Silakan kelompok 1 yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Izin Bu, Sania ingin bertanya. Silakan Sania. Bagaimana cara melakukan tindakan korektif terhadap printer yang hasil cetakannya warnanya pudar? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Sania tadi. Jika hasil printer memudar atau bergaris, maka yang pertama kali kita cek itu cartridge-nya. Harus diganti dengan cartridge yang baru. Perawatan printer cartridge pun tetap baik. Minimal kali 3 hari harus ada pemerinteran. Jika tinta cartridge di dalam itu udah kering, maka hasilnya akan bergaris atau memudar, bahkan tidak mengeluarkan tinta lagi. Bagaimana Sania, sudah terjawab? Sudah Bu, cukup jelas. Jelas ya. Hasil diskusinya sudah dipaparkan oleh semua kelompok, juga sudah ditanggapi oleh teman-temannya. Saya mau bertanya, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Izin menyimpulkan Bu, hanya adalah kita semua jadi mengetahui jadwal dan cara merawat semua komponen dari komputer, termasuk print, CPU-nya juga. Ya, Bu. Untuk pembelajaran berikutnya tentang troubleshooting software instalasi. Nah, sebelum saya tutup, saya mau bertanya dulu. Kendala saat melakukan pembelajaran daring. Kayaknya lebih ke kuota ya Bu. Ke kuota ya. Untuk memperkuat materi kita hari ini, tetap Ibu adakan evaluasi yang bisa diambil dari Google Classroom. Batas waktunya seperti biasa jam 8 malam. Karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, yang ditutup dengan doa. Doanya dipimpin oleh Bagas. Silakan, Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Rajin cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Tetap selalu sehat ya. Sampaikan salam saya dengan orang tuamu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. 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 Siang Bu. Saya izin live ya.